Perseteruan publik antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih terus berlanjut. Trump memperpanjang keretakan dengan menghentikan semua aliran bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina. Ini adalah sebuah ultimatum keras bagi Zelensky agar mau menuruti kemauan Donald Trump. Sementara di belahan dunia lain, Presiden Rusia Vladimir Putin tersenyum lebar dan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Sebenarnya, apa mau Trump dan apa yang harus dilakukan Zelensky untuk menyenangkan hati Presiden Amerika Serikat itu? Pukulan berat diarahkan pada Ukraina pada Senin 3 Maret 2025 setelah Presiden Trump menangguhkan sementara semua bantuan militer Amerika Serikat. Perintah itu keluar hanya beberapa hari usai Zelensky menerima omelan dari Donald Trump dan JD Vance di hadapan publik secara terang-terangan. Konfrontasi meledak-ledak di Gedung Putih itu berimbas pada senjata dan amunisi senilai $1 miliar Amerika Serikat yang tengah diproses dan dipesan untuk Ukraina. Arahan Trump itu juga menyebabkan terhentinya bantuan senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat melalui Ukraine Security Assistance Initiative atau Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina. Melalui bantuan itu, Ukraina bisa membeli alutsista langsung dan hanya dari perusahaan produsen senjata Amerika Serikat. Gedung Putih menyatakan keran bantuan militer baru akan dibuka jika Zelensky menunjukkan komitmennya untuk mau melanjutkan perundingan damai dengan Rusia. Selain memengaruhi keseimbangan konflik di perang Rusia-Ukraina, implikasi apa lagi yang timbul dari perintah Trump itu? Dampak yang dirasakan dari penangguhan bantuan militer, pertama-tama tentu posisi Ukraina yang terancam di medan perang. Sejauh ini, Ukraina memang memproduksi sendiri senjata mereka dan mengisi sekitar 40% alutsista yang digunakan di medan perang. Sementara, baru 30% lainnya berasal dari Amerika Serikat. Namun, bukan berarti posisi Ukraina tak terguncang. Pasalnya, walau hanya 30%, penangguhan bantuan apapun akan memberikan konsekuensi bagi Ukraina. Dalam beberapa hari, mungkin tentara Ukraina belum merasakannya. Baru dalam beberapa minggu setelah penangguhan, dampaknya akan terasa. Dampak kedua adalah semakin melebarnya jurang keretakan antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutu utamanya di NATO dan Uni Eropa. Pasalnya, tepat sehari sebelumnya, pada Minggu 2 Maret 2025, negara-negara NATO dan Uni Eropa berkumpul membentuk koalisi dan melahirkan komitmen untuk terus membantu Ukraina. Bahkan, dari salah satu komitmennya, ada poin yang menegaskan mereka akan terus meningkatkan bantuan militer Ukraina. Masalahnya, jika Amerika Serikat menarik bantuan militer, sekutu-sekutu baratnya belum tentu bisa mengisi kekosongan itu karena kurangnya persediaan yang mereka punya. Dengan melemahnya posisi Ukraina di medan perang, Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja tergoda untuk memperluas pencaplokan terhadap wilayah Ukraina. Putin juga kemungkinan akan menahan diri dari negosiasi apapun. Alhasil, perselisihan yang berkepanjangan antara Trump dan Zelensky hanya akan memperkuat posisi Putin baik di medan perang maupun meja perundingan. Penangguhan bantuan militer kepada Ukraina bisa memicu kecaman dunia internasional atas standar ganda Amerika Serikat. Pasalnya, penangguhan bantuan militer Ukraina ini bertentangan dengan pendekatan pemerintahan Trump kepada Israel. Terhadap Israel, Amerika Serikat telah menggelontorkan senjata senilai $4 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 65,7 triliun rupiah. Bantuan senjata itu termasuk pesanan hampir 40.000 bom seberat 2.000 pon atau sekitar 907 kg nyaris 1 ton peledak. Senjata ampuh yang dinilai perwira Amerika Serikat bukan ditujukan untuk pertempuran kota. Adapun bantuan itu diambil dari dana otorisasi darurat Amerika Serikat. Lantas, apa yang harus dilakukan Zelensky untuk meluluhkan hati Donald Trump? Gedung Putih menyatakan penangguhan akan dilonggarkan apabila Volodymyr Zelensky menunjukkan komitmennya melakukan perundingan damai dengan Rusia. Namun, dengan posisi Ukraina yang lebih lemah, kemungkinan Ukraina lah yang harus mengalah terhadap tuntutan dari Rusia. Pertama, semua wilayah Ukraina yang telah diduduki Rusia harus diakui sebagai milik Moskwa. Kedua, Ukraina tak menjadi anggota NATO.
Ketiga, tak ada pasukan NATO di Ukraina. Dan keempat, Ukraina harus membatasi kemampuan militer mereka dan menerima pengaruh politik dari Rusia. Tuntutan itulah yang membuat Zelensky ogah mengakhiri perang dan terus menyulut api peperangan dengan Rusia. Atau setidaknya Zelensky harus mau menyetujui gencatan senjata sesuai tuntutan yang ditentukan oleh Trump. Selain dipaksa untuk mau menyetujui gencatan senjata, Zelensky juga dituntut untuk mengajukan permohonan maaf atas insiden cekcok di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bahkan secara terbuka menuntut Zelensky untuk meminta maaf atas kejadian adu mulut itu. Adapun cekcok antara Zelensky, Trump, dan JD Vance terjadi pada Jumat 28 Februari 2025 di Gedung Putih. Saat itu, Zelensky datang ke Washington membawa kesepakatan soal pemberian hak mineral langka kepada Amerika Serikat sebagai bayaran atas bantuan militer yang diberikan selama 3 tahun belakangan. Namun, pertemuan justru berujung pada adu silat terbuka di hadapan awak media dan ditonton jutaan mata di televisi. Presiden Donald Trump menunjukkan kuasanya menekan Ukraina dengan menangguhkan bantuan militer secepat membalikkan telapak tangan. Penangguhan dengan waktu tak terbatas itu menjadi pukulan bagi Ukraina yang dapat menempatkan Kiev di posisi kurang menguntungkan, baik di medan perang maupun meja perundingan. Ukraina dipaksa untuk mau mengakhiri perang sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh Trump. Apa langkah yang akan diambil Volodymyr Zelensky selanjutnya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.